Ayo ikuti televlogku hari ini. Pertama-tama, aku berangkat sholat Jumat di masjid dekat rumahku. Sholat Jumat diwajibkan bagi laki-laki dalam Al-Quran surat Al-Jum'ah ayat 9. Juga hadis Nabi Muhammad untuk laki-laki muslim yang sudah balik, berakal atau menetap. Kata ayahku, sholat Jumat diutamakan di masjid terdekat. Selanjutnya, aku menuju Masjid Kauman Pekalongan untuk bersilaturahmi dengan kakakku. Dia sholat di sini karena lebih dekat dengan pesantrennya. Ada ambulan NU, aku bangga sekali melihatnya. Aku beli minum dulu ya kawan-kawan. Kebetulan hari ini kota Pekalongan cukup panas. Tempat ini adalah alun-alun kota Pekalongan. Kami mengobrol, bermain, tertawa, lari-larian. Ya namanya aja anak-anak. Semua tempat kami jadikan tempat bahagia. Sederhana ini silaturahmiku dengan kakakku. Sekarang waktunya kakakku kembali ke pesantrennya. Ini pondok pesantren kakakku. Sampai jumpa di Jumat depan. Sehat selalu ya kak, lanjutkan perjuanganmu. Hari makin panas, ayo kita bilas lagi. Kami mau berziarah ke makam Cakuk kakak. Tempat ini merupakan salah satu lokasi wisata religi di kota Pekalongan. Kami bermaksud untuk mendoakan para ulama terdahulu. Semoga kami dapat mewarisi ilmu-ilmu beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Al-Qur'anil Hakim. Inna qalam lanal mursalin. Ala siratin mustaqim. Inna ja'alna fi annaqihim aqlam. Kata ayahku, Pekalongan itu keren loh. Dulu banyak didatangi para penyebar agama Islam, para pedagang dari Arab, Cina, dan lain sebagainya. Sekarang dikenal sebagai kota batik. Kalau ke sini jangan lupa beli batik ya.
Nikmati juga nasi mokonot dan karang asam untuk wisata kulinernya. Sedap. Selanjutnya, ayo coba tebak, kita menuju kemana? Ada BMT SMNU, tandaku kerja di situ loh. Yaitu lembaga keuangan yang berfokus pada pelayanan simpan pinjam dan pembiayaan berbasis syariah. Di depannya ada rumah makan New Selaras. Kalau ke Pekalongan, mampir kulineran di sini ya. New Selaras asik loh untuk makan. Kami berada di Gedung Al-Raja. Tempat ini bisa untuk bermacam acara seperti pernikahan dan pertemuan besar lainnya. Berada Jalan Sriwijaya nomor 2 Kota Pekalongan. Lanjut ke Sekretariat PCNU Kota Pekalongan. Assalamualaikum Mbak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Ahmad Al-Kamis dan ini Faris dan sebelahnya Pak Yusuf ada Nijem. Mau tanya NU itu apa sih? Ya, mas-mas bertiga, mas yang ganteng-ganteng. NU itu singkatan dari Nahdlatul Ulama. Bisa lihat logo di sini ada tulisan NU, Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama artinya kebangkitan ulama. Kenapa sih ulama-ulama di Indonesia bangkit? Salah satunya karena yang pertama di daerah Arab, di Hijaz itu ada pemberlakuan satu madhab. Terus yang kedua, kebetulan di Indonesia saat itu juga sedang mengalami masa perjuangan mengusir siapa? Mengusir penjajah, ya, mengusir penjajah. Lah, Nahdlatul Ulama itu berarti mengawal ajaran agama Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gampangannya Islamnya itu Islam yang seperti Islamnya Nabi Muhammad, yang seperti Islamnya Kanjeng Nabi, Islam rahmatan lil alamin. Lah, sekaligus menjaga negara agama bisa berjalan kalau tempatnya aman, maka negaranya harus aman, negaranya harus merdeka. Maka Islam akan berjalan dengan baik kalau negaranya dalam kondisi aman. Maka Nahdlatul Ulama itu menjaga Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah sekaligus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Hubbul waton minal iman. Siapa yang tahu artinya? Hubbul itu artinya cinta. Hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Tapi kalau kita mencintai tanah air kita, itu sebagian iman kita, berarti menjadi kuat dan kokoh. Hitung juga bintangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, ya. Ada 9 bintang. Ukurannya sama apa tidak? sama. Ada yang beda. Yang mana? Yang paling atas. Yang paling atas paling besar. Itu berarti sebagai simbolnya Nabi Muhammad. Terus ada dua di samping kanan. Yang di atas paling besar ada 1, terus ada 4 yang ada di atas. 4 yang ada di atas melambangkan siapa? Khulafaur Rasyidin. 4 sahabat Nabi. Siapa tahu? Abu Bakar As-Siddiq. Nomor 2 Umar bin Khattab. Nomor 3 Utsman bin Affan. Oke, nomor 4
Ali bin Abi Thalib. Nah, lambang yang atas bintang besar itu simbolnya Nabi Muhammad sebagai penerang yang paling besar. Terus 4 khulafaur rasyidin, sahabat Nabi yang kita ikuti, yang kita teladani, ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terus ada lagi 4 bintang yang ada di bawah. 4 bintang yang ada di bawah itu berarti melambangkan madhab dari 4 madhab. Nah, yang diikuti adalah madhab Syafi'i, ya. Kalau sholat taraweh 23 rakaat, kalau sholat subuh pakai doa kunut, itu adalah apa? Madhabnya Imam Syafi'i. Berarti ber-NO itu, berislam itu sendiri, kita memegang teguh agama Islam, sekaligus berbangsa dan bernegara, memegang teguh agama Islam dan mencintai Indonesia sebagai negara kita. Nah, simbol berikutnya ada bola dunia. Bola dunia itu menunjukkan apa berarti? Bahwa Nahdlatul Ulama akan membangun peradaban. Terus ada tali tampar, tali yang melilit. Itu ada 2 ikatan, ikatan atas, ikatan bawah. Berarti sebagai warga NU, sebagai anak-anak NU harus berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga harus berhubungan kepada sesama manusia. Kita beribadah, sholat, puasa, dan lain sebagainya, ya. Itu berarti apa? Beribadah kepada Allah. Tapi jangan lupa ada juga ibadah untuk sesama manusia. Contohnya zakat, itu kan berarti ngasih kepada orang lain. Ketika berpuasa kita dianjurkan sodakoh jariyah. Sodakoh yang paling baik itu di bulan puasa, di bulan Ramadan. Nah, 2 tali itu berarti menunjukkan kita harus berhubungan kepada Allah dalam bentuk ibadah, tapi juga harus berhubungan baik dengan sesama manusia. Berhubungan baik dengan Allah tapi tidak baik dengan manusia tidak sempurna. Baik sama manusia tapi lupa sama Allah tidak bagus, tidak baik juga. Maka dua-duanya harus dijalan. Itulah namanya Nahdlatul Ulama. Di pejuang Indonesia ada yang dari Nahdlatul Ulama, ya? Apakah termasuk para kiai-kiai dan santri? Betul sekali. Jadi para pejuang yang berupaya memerdekakan Indonesia itu mayoritas itu sebagian besar adalah umat Islam dan warga Nahdlatul Ulama. Bahkan para kiai NU itulah yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Itu kiai. Dari kurang lebih ada 112 pertempuran di Pulau Jawa ini, ada 112 pertempuran. Pertempuran itu orang Indonesia melawan penjajah Belanda. Ada 112 perang atau pertempuran. Nah, hanya sekitar 7 perang yang tidak melibatkan kiai-kiai NU. Berarti kalau dihitung ada 112, ada 105 pertempuran di Pulau Jawa yang dimotori oleh para kiai. Laskar Hizbullah, Laskar Sabilillah, itu komandan tertingginya, ya, panglima tertingginya adalah pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Emang NU kapan didirikannya, Pak Yusuf? NU didirikan pada tanggal 31 Januari tahun 1926. Kapan NU berdiri? NU tadi didirikan pada tanggal 31 Januari
tahun 1926 bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1334 Hijriah. Terima kasih atas penjelasannya Pak Yusuf. Sekarang kami mengerti tentang Nahdlatul Ulama. Kami pamit dulu ya. Assalamualaikum. Ini nih jembatan kan? Iya. Wah, asik nih perosotan. Sebelum pulang, kami berziarah ke makam kakek kami semua karena beliau adalah abi dari ibu kami. Dalam hadis Nabi ada 3 amalan yang tak terputus pahalanya: sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, dan doa anak soleh. Terima kasih telah menonton daily vlog kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.